lagu Indonesia Raya dan kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, serah terima jabatan. Kelima, pelantikan pengurus HMPF periode 2022. Keenam, doa dan penutup. Dan terakhir, foto bersama. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Gajah Mada. Dimohon untuk para hadirin sekalian untuk dapat memberikan sikap siap. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Gajah Mada. Terima kasih kepada para hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan
oleh pembina HMPF UGM kepada Ibu Dr. Khotimah MSI. Kepada Ibu Khotimah kami persilahkan. Mbak, Ibu pakai mic. Iya, Ibu. Nanti suara burungnya masuk. Suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini keluarga mahasiswa lupa saja namanya, Mbak. Pelantikan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Fisika ya. Sarjana Fisika mengadakan pertemuan secara daring di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di sini juga ada ya, sekalian pergantian pengurusnya. Jadi saya mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Ya, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Profesor Kuatriana. Yang saya hormati Ketua Departemen Fisika Bapak Edi dan Ketua Program Studi Fisika Pak Mirza mohon Pak Edi, dan yang beliau katanya Pak Mirza itu sudah ngirim video ya, tidak bisa hadir, tapi alhamdulillah Pak Dekan kita meluangkan waktu bisa hadir di tengah kesibukan, karena dalam keadaan daring pun sebenarnya dimanapun kita berada bisa ya meluangkan waktu sebentar selama tidak ada kendala. Saya mengapresiasi betul apa yang dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana ini. Saya masih ingat mulai dibentuk itu ketika saya masih S3 ya, ketika itu digagas keluarga S2 dan S3. Saya termasuk mahasiswa paling tua, paling lama seperti itu, tapi saya tetap aktif kalau ada pertemuan saya ikut gitu, menunjukkan bahwa saya betul-betul peduli, dan ketika itu saya betul-betul sebagai mahasiswa gitu. Meskipun ya dosen juga gitu ya di Fakultas Matematika, tapi posisi saya ketika itu mahasiswa dan sekarang pembina kalian gitu. Jadi saya mengapresiasi apa yang kalian pengurus lama maupun nanti pengurus baru itu yang kalian upayakan untuk tidak hanya sekedar memikirkan target-target pribadi ya, target pribadi lulus cepat, IP bagus seperti itu ya, tapi kalian juga sangat peduli terhadap bagaimana kita bersama teman-teman ini berorganisasi gitu. Karena seperti ilmunya sapu lidi ya, kalau lidi hanya satu itu tidak bisa apa-apa, kalau dipotong-potong malah hanya jadi untuk apa Mas, untuk bungkus kue gitu ya, untuk bungkus pepes atau apa, malah sakit kalau kadang dipukulkan. Tapi ketika bersama-sama diikat dengan ikatan yang kuat, kalian bisa membersihkan apa saja, bisa melakukan apa saja, bisa berperan di mana. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu mengajak. Saya kira yang diajak pun tidak selalu langsung mau. Diajak kegiatan, diajak berpartisipasi itu ada yang langsung semangat, kalau sigrak kalau orang Jawa, tapi ada juga yang kayak mungkin kalau dalam bahasa sekarang itu kayaknya cuek, ogah-ogahan gitu ya. Tapi saya yakin kalian tetap tetap semangat untuk tetap berkegiatan dengan masing-masing divisi atau apa namanya Mbak? Seksi atau apa namanya itu ya? Divisi. Ya, masing-masing divisi dengan kekhasan masing-masing. Saya punya program seperti itu dengan visi dan misi yang sangat ideal. Nah, kami yang di sini mendukung. Saya sebagai pembina itu sebenarnya bukan ujung tapi perantara ya, dari kalian terus ke pimpinan baik di tingkat prodi, di tingkat departemen maupun di tingkat fakultas. Dan bersyukur pengurus fakultas kita Pak Kuatriana merupakan tokoh yang sangat concern gitu terhadap kegiatan-kegiatan dan kemajuan kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Selamat, silahkan nanti berapat yang sudah lama mempertanggungjawabkan, kemudian yang baru nanti ada ikrar. Nah, mudah-mudahan dengan mengikrar nanti mengikuti itu kalian betul-betul ini janji loh ya, ini janji gitu ya, janjiku dengan penuh keikhlasan dan niat
perkara nanti di tengah jalan ternyata ada beberapa bagian yang belum terselenggara, itu kita serahkan pada Allah selama niat kita baik. Nah, niat sudah tercatat, ditambah perbuatan, ditambah usaha, insya Allah akan dilihat. Tidak hanya kami yang lihat, tapi Allah SWT tidak akan lupa, ya, tidak akan keliru mencatat dan membalas apa yang kalian lakukan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjut kegiatannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk kata sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Program Studi S2 Fisika FMIPA UGM yang saat ini diwakilkan melalui video dari Bapak Mirza Satriawan SSI, MSI, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf tidak bisa hadir secara online dalam acara pelantikan pengurus HMPF yang baru ini serta pembukaan rapat kerja HMPF ya. Karena kebetulan ada acara lain yang juga online yang kebetulan juga waktunya bersamaan sehingga nggak bisa saya double acaranya. Jadi terkait dengan pelantikan pengurus HMPF yang baru, saya ucapkan nanti ya kalau sudah dilantik, selamat menjalankan tugas, menjalankan amanah. Ya. Jadi para pengurus ataupun pemimpin itu adalah semacam pelayan ya, yang harus melayani warganya ataupun anggota-anggota lainnya. Maka posisikan diri Anda sebagai pelayan yang sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai malah pengurus menjadi yang dilayani. Ya. Jadi pengurus haruslah yang melayani warganya ataupun anggota-anggotanya. Ya. Dan jadikanlah kegiatan di HMPF ini sebagai sarana untuk Anda meningkatkan kualitas diri Anda ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan dalam kegiatan perkuliahan ya, yang kebanyakan biasanya bersifat akademik ya. Dengan kegiatan organisasi ya, terutama ini HMPF ini organisasinya ini bukan sembarang organisasi tapi organisasi yang juga masih punya nilai-nilai akademik ya, bahkan dalam rangka untuk mendukung nilai-nilai akademik ya, kualitas akademik. Jadi susunlah program rancangan kerja yang bisa meningkatkan kemampuan, keterampilan, soft skill dari mahasiswa pasca sarjana. Ya. Dan kemampuan ini memang tidak bisa diperoleh kecuali dalam forum-forum semacam ini. Entah itu dalam bentuk kemampuan manajerial, kemampuan organisasi, kemampuan untuk mengurus manusia, itu suatu yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan pengalaman, dengan dijalani yang melalui kegiatan-kegiatan seperti yang ada di HMPF. Dan itu pasti nanti di kedepannya dalam karir Anda, entah itu apakah sebagai seorang dosen atau sebagai peneliti, sebagai guru, sebagai birokrat dan sebagainya, ya, pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah yang sifatnya manajerial, organisatoris, yang ini kalau tidak punya pengalaman sebelumnya yang mungkin akan kelabakan, akan kesulitan. Dan itu tidak bisa diperoleh dari sekedar perkuliahan, bahkan biasanya tidak diajarkan di perkuliahan. Karena itu manfaatkanlah, gunakanlah kesempatan sebagai pengurus dari suatu organisasi mahasiswa yang punya sifatnya akademik ya, ini gunakan dengan sebaik-baiknya karena ini insya Allah akan bermanfaat untuk karir Anda ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat dilantik, selamat untuk menjalankan amanahnya, serta selamat untuk melaksanakan rapat kerja untuk menyusun kegiatan-kegiatan dan program-program Anda sekarang.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mirza Satriawan. Kami sampaikan rasa terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk membuat video kata sambutan. Dan baik hadirin sekalian, selanjutnya itu adalah kata sambutan dari Bapak Dr. Engineering Edi Suharyadi SSI Master Engineering. Namun karena beliau saat ini sedang berhalangan untuk hadir, sehingga belum bisa untuk menyampaikan kata sambutannya pada kesempatan kali ini. Oke, hadirin sekalian, jadi selanjutnya itu langsung saja kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan FMIPA UGM, sekaligus akan membuka acara pelantikan dan rapat kerja HMPF UGM tahun 2022 kepada Bapak Profesor Dr. Engineering Kuatriana MSI. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini ada Ibu Khotimah sebagai pembina, ya, ada Pak Kaprodi yang tadi sudah memberikan sambutan secara virtual gitu ya. Jadi virtual double karena rekaman dari virtual. Jika ada mahasiswa pasca sarjana Fisika Universitas Gadjah Mada yang pada hari ini mengadakan acara pelantikan dan rapat kerja. Kita bersyukur bahwa pandemi telah mulai surut dan mudah-mudahan segera pulih kembali dan kita bekerja secara normal. Ada beberapa hal sebelum kita buka acara pelantikan dan rapat kerja himpunan mahasiswa pasca sarjana fisika hari ini. Saya ada beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa tahun ini di bidang natural science kita berada pada posisi nomor 2 di Indonesia untuk QS World University Ranking. Kita coba ingin perbaiki agar menjadi nomor 1 untuk bidang kemipaan ya, kemipaan artinya natural science. Kemudian juga matematika nomor 2 juga, kimia nomor 1, geofisika nomor 2, kemudian satu lagi komputer, ilmu komputer tadi ya, itu nomor 3. Dan sayangnya fisika kok belum muncul gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini kita mendapatkan informasi dari US World University Ranking ya. Ya ini sebenarnya hanya informasi terkait dengan ranking-rankingan, tapi itu bagi kami bermakna untuk mengukur seberapa besar kualitas dari seluruh proses yang ada di Fakultas MIPA khususnya gitu ya. Ya, baik, ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua, seperti disampaikan oleh Pak Kaprodi S2 tadi, bahwa menjadi pengurus dan menjadi pimpinan, apalagi khususnya untuk Mas Muhammad Rizwan ya. Yang pesan bahwa memang ini adalah suatu ajang berlatih ya, ketika nanti Anda akan masuk ke dalam dunia masyarakat. Dan memang benar, saya juga banyak belajar di masyarakat, mulai dari jadi pengurus RT ya. Dan sekarang kita pakai mengurus bukan hanya mahasiswa SEMIPA, tetapi juga dosen dan tenaga kependidikan, dan masalahnya cukup banyak. Banyak rumit, banyak gitu kan. Sehingga tadi malam ini juga satu peringatan untuk kita semuanya bahwa kita harus hati-hati ketika menulis di medsos ya. Nah, ini tadi malam ada gegeran gitu ya, karena ada postingan-postingan yang kemudian membuat pancingan yang akhirnya kami sebagai dekan dan Pak Rektor tadi malam koordinasi juga untuk menyelesaikan ini sebelum bola panas ini menjalar kemana-mana. Gitu ya. Dan saya berharap nanti para mahasiswa juga
dimanapun berada ketika menggunakan medsos itu harus bijak, harus wise, gitu ya. Sekiranya itu berbeda pandangan, berbeda politik dan lain-lain, itu saya harapkan untuk tetap bijak dan tetap menghargai orang lain, gitu ya. Nah, ini yang juga terjadi. Memang di dekanat akhirnya saya juga tahu bahwa problematika baik dosen, karyawan, termasuk juga mahasiswa itu kompleks sekali, dan itu masuk ke meja saya, ada yang sifatnya biasa, ada yang sifatnya rahasia dan sebagainya. Nah, khususnya untuk mahasiswa saya berharap tidak terjadi masalah-masalah yang tidak kebayang sebelumnya ketika saya belum menjadi dekan, gitu ya. Nah, ternyata mungkin yang perlu kita garis bawahi bahwa di dalam pergaulan di kampus itu kan bisa menyebabkan banyak sekali kejadian-kejadian yang itu tidak kita inginkan. Saya tidak akan menjelaskan hari ini agak detail gitu, tapi intinya semua harus mengendalikan diri, harus juga membuat sesuatunya menjadi terkendali, gitu ya. Ya, ini pesan saya yang kedua. Yang ketiga, mumpung Anda semua sedang menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada, yang khususnya di Fakultas MIPA, kita ingin bertekad bahwa kalau dari segi capaian, MIPA itu di UGM itu mempunyai karakter atau karakteristik sebagai ilmuwan, betul. Ditunjukkan oleh adanya nilai citasi per dokumen. Nah, nilai citasi per dokumen. Kita itu pada posisi rata-rata 4, gitu ya. Jadi cukup tinggi. Universitas itu menargetkan hanya 1, kita jadi 4. Dan mungkin ini tertinggi di antara fakultas lain di UGM, gitu ya. Sehingga manfaatkan kita para dosen, para pembimbing itu insya Allah punya kompetensi yang baik, dan mumpung juga di UGM, bangunlah reputasi, bangunlah standing agar Anda keluar dari sini itu punya reputasi yang tinggi. Salah satunya melalui publikasi di jurnal ilmiah dan juga kepatuhan terhadap etika dan juga aturan-aturan universal di dalam bidang ilmiah, gitu ya, termasuk tidak melakukan plagiarisme, kemudian juga hal-hal yang lain. Ya, itu saya kira nanti bisa dipelajari di perkuliahan maupun Anda bisa aktif bertanya pada dosen-dosen yang ada, gitu. Nah, sebenarnya kami di fakultas itu sangat membuka diri bagi adik-adik mahasiswa. Sekiranya pengen ngobrol, diskusi, kami biasanya kalau sore jam 4 itu belum pulang. Kita biasanya banyak tamu-tamu yang ngobrol rileks, memberikan informasi apa, gitu ya. Jadi silakan, nanti kita juga buka untuk para mahasiswa, gitu. Jadi satu hal itu ya. Jadi tolong mumpung di sini bangun reputasi, gitu ya. Tidak semuanya nanti akan menjadi dosen dan tidak semuanya juga menjadi guru atau pegawai, bisa juga nanti adalah pendiri startup misalnya, gitu. Saya kira semuanya membutuhkan latihan, menjadi etos kerja yang tinggi, kemudian semangat dan motivasi yang tinggi juga, gitu ya. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan ini memang perlu penekanan, gitu ya, sehingga nanti di samping mengurus suatu organisasi kemahasiswaan, itu saya kira nanti Anda bisa mendapatkan hal yang lain selama studi di Fakultas MIPA, khususnya di Departemen Fisika. Dan insya Allah fisika dalam hal untuk pengembangan keilmuan juga sudah sangat menonjol. Terbukti, ini saya ceritakan juga bahwa yang dulu model deteksi COVID melalui nafas yang kita kembangkan dengan Genus itu ternyata
beberapa hari terakhir ini sudah ada rilis dari FDA, semacam Badan POM-nya Amerika begitu, bahwa kami diakui. Nah, nampaknya sudah terlambat diakuinya, dan seperti biasanya orang-orang kita itu nyinyir gitu ya. Jadi ketika ada teknologi baru, ketika ada inovasi baru, kita memang diajar habis-habisan, bukan ya mungkin didiamkan aja lebih baik daripada dihajar habis-habisan, mana saintifiknya belum terbukti dan sebagainya. Dan alhamdulillah justru sekarang yang mengakui adalah FDA Amerika. Ini menurut saya gambaran yang dimana kita sebenarnya tidak tertinggal dari segi inovasi, hanya mungkin karena belum semuanya membawa konsep ke sana, dan kebiasaan warga kita kalau sudah di dalam media sosial itu menjadi liar begitu ya. Saya berpesan untuk Anda semua untuk menghargai setiap apa yang dihasilkan oleh warga kita ya di Indonesia. Hargailah begitu, kasih ruangan, kalau belum sempurna biar disempurnakan dan sebagainya, tapi jangan mengedepankan yang komentar yang itu menyakitkan, dan itu saya rasakan berbulan-bulan ya. Dan pada yang komentar itu juga tidak punya apa-apa, artinya tidak punya prestasi apa-apa gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari semua mendapatkan apa yang dicita-citakan selama menempuh studi di program studi pasca sarjana, baik itu magister maupun doktor di Fakultas MIPA, khususnya di Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada. Kami akan membuka diri sewaktu-waktu untuk berdialog, untuk Anda menyampaikan unek-unek atau pikiran-pikiran. Bisa juga melalui pembina Bu Khotimah, bisa juga langsung ke saya. WA saya sudah menyebar kemana-mana, itu juga bisa dimanfaatkan untuk sekedar menyampaikan apa yang perlu disampaikan pada kami untuk peningkatan, tentunya gitu ya, atau masukan-masukan untuk perbaikan atau untuk ya sekali lagi untuk peningkatan. Dengan demikian maka kami berdoa dan berharap mudah-mudahan acara ini lancar dan menghasilkan keputusan atau program-program yang sangat bagus. Oh ya, untuk bidang-bidang yang sekiranya nanti diperlukan oleh para mahasiswa ya, khususnya misalnya untuk ini kami akan mengadakan lecture series yang kaitannya dengan kekayaan intelektual. Nanti ada pembicara dari kolega di Jepang sekarang tinggalnya dan praktisi juga. Kami sedang kontak dan mereka beliau-beliau itu sangat terbuka. Kami juga akan mengadakan series kuliah tentang kondisi atau culture yang ada di industri ya, industrial culture gitu ya. Ini penting menurut saya, jadi biar Anda tidak pikirannya itu kalau lulus S2 ya jadi dosen. Saya kira itu akan menjadi lebih sempit nanti pikirannya. Tapi kalau Anda mau dosen mau jadi apa, tapi bisa mendapatkan ilmu seperti ini, kita akan lebih baik lagi. Yang terakhir kami juga sedang menyiapkan adanya kontrak dengan Pertamina, yaitu untuk pengembangan semacam lembaga sertifikasi profesi. Jadi kita sedang sudah satu tahap kita lakukan pertemuan belum lama ini, minggu kemarin tepatnya, kita akan melakukan semacam training yang dibutuhkan oleh mahasiswa begitu, sehingga lulus bukan hanya tadi disampaikan oleh Bu Khotimah IPK-nya tinggi, tetapi juga secara kompetensi Anda juga mempunyai yang bisa diandalkan nanti untuk bersaing di pasar global. Ya, satu lagi ya, mungkin juga saya sampaikan, ini juga penting. Mohon maaf panjang ya Mbak Nilam ya. Satu lagi adalah bahwa tahun 2025 itu pasar bebas ASEAN atau yang sudah sangat dikenal itu yang terkait dengan ketenagakerjaan itu betul-betul akan dibuka, sehingga nanti mungkin dosen-dosen itu bisa kita terima dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, dan mereka fasih berbahasa Indonesia gitu. Nah, sementara Anda kan nggak pernah menyasar mau kerja di
Thailand misalnya gitu, sehingga belajar bahasa Thailand dan sebagainya. Ini nanti pasar kerja, termasuk juga kemarin ada pembukaan resmi universitas Australia yang di Indonesia, itu juga akan menambah ramnya lagi persaingan. Saya kira itu ada positif, ada negatifnya. Negatifnya kalau tidak siap ya kita akan jadi kalah terus. Positifnya itu akan terus memacu kita untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja gitu, termasuk juga pengelola maupun para mahasiswa. Ya, sekali lagi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan rapat kerja Himpunan Mahasiswa Pasca Fisika HMPF Universitas Gadjah Mada tahun 2022 kita nyatakan dibuka. Demikian Mbak Nilam, saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kuat atas kata sambutannya dan kesediaannya untuk membuka acara hari ini secara resmi. Hadirin sekalian, selanjutnya adalah prosesi pelantikan dan serah terima jabatan oleh pembina HMPF UGM yang akan dipimpin langsung oleh pembina HMPF yaitu Ibu Dr. Khotimah MSI. Kepada Ibu Khotimah kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nilam atas waktunya. Ini ya, saya sudah mendapat filenya naskah sumpah jabatan, jadi saya akan bacakan, kalian dengarkan. Ketika nanti saya memberikan pertanyaan, silahkan dijawab, gitu ya Mbak ya. Ya, saya baca yang di laptop saya saja ini. Ya, turun bawahnya Mbak, naskah sumpah jabatannya. Jadi supaya ketika saya membaca, kalian juga bisa melihat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Naskah sumpah jabatan pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada periode 2022. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fisika atau yang disingkat dengan HMPF FMIPA UGM. Sebelum saya selaku pembina HMPF FMIPA UGM melantik saudara-saudari selaku pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fisika FMIPA UGM periode 2022, terlebih dahulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur, tegas, dan jelas. Yang pertama, kalian adalah perwakilan mahasiswa pasca sarjana program studi fisika FMIPA UGM yang diberikan kepercayaan sebagai pemegang amanah Mubes HMPF FMIPA UGM. Untuk itu, dedikasi dan loyalitas saudara-saudari sungguh-sungguh sangat dibutuhkan dalam mengantar lembaga kemahasiswaan dan institusi perguruan tinggi ini pada suatu keadaan dan kondisi yang terus meningkat. Bersediakah kalian menerima dan menjalankan kepercayaan yang diberikan itu? Bersedia. Ya, silakan on mic ya ketika saya bertanya seperti itu. Oke. Yang kedua, Iya Ibu. bahwa menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Fisika FMIPA UGM bukanlah suatu hal yang perlu disombongkan. Bahkan kalian harus menerima kritikan dan tidak sedikit meminta pengorbanan pribadi, mulai dari pengorbanan waktu, tenaga, hingga materi, sekalipun bila perlu. Bersediakah kalian melaksanakan semua itu dengan penuh kesabaran dan keyakinan? Bersedia. Alhamdulillah. Yang ketiga, sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di UGM, kalian harus menjadi teladan yang patut dicontoh, baik dalam lingkungan masyarakat kampus maupun dalam lingkungan masyarakat luas. Bersediakah kalian menanggung amanah ini? Bersedia. Alhamdulillah. Nah, setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus HMPF terpilih periode 2022 dengan disaksikan hadirin yang datang, apakah saudara-saudari pengurus terpilih siap mengucapkan ikrar pengurus? Siap. Siap Ibu. Apabila saudara sudah siap untuk bersumpah, maka ikuti kata-kata yang saya ucapkan.
Ikrar pengurus. Ikrar Ikrar pengurus. pengurus. Kami seluruh pengurus HMPF FMIPA UGM periode 2022 berjanji. Kami seluruh pengurus HMPF FMIPA UGM periode 2022 berjanji. 1. Satu. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dua. Akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus HMPF FMIPA UGM. Akan memenuhi Kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus HMPF FMIPA UGM. 3. Tiga. Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama Senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus HMPF FMIPA UGM. dalam mengemban tugas sebagai pengurus HMPF FMIPA UGM. 4. Empat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra sivitas akademika fisika FMIPA UGM dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra sivitas akademika fisika FMIPA dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. 5. Lima. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademika fisika FMIPA UGM serta menjunjung tinggi alma mater. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kebersamaan dan seluruh sivitas akademika fisika UGM serta menjunjung tinggi alma mater. 6. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMPF FMIPA UGM dalam menjalankan kepengurusan organisasi HMPF FMIPA UGM. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HMPF FMIPA UGM dalam menjalankan kepengurusan organisasi FMIPA UGM. Yogyakarta 16 April tahun 2022 yang melantik pembina HMPF FMIPA UGM Dr. Khotimah MSI. Ya, terima kasih kalian sudah mengikrarkan ya. Niat sudah, dalam hati sudah, tapi ketika diikrarkan dengan lisan itu jadi lebih kuat. Dan ketika kalian mengikrarkan itu didengar manusia. Kalau dalam hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang dengar. Tapi ketika didengar oleh manusia, berarti ada satu lagi yang tanggung jawab kita yang sudah merasakan ada manusia lain selain aku yang mendengar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah yang maha pengampun, maha bijaksana. Tapi ketika ada manusia lain yang mendengar, maka manusia itu juga akan menuntut kamu tidak hanya di lisan, ya, tidak hanya di lisan, tapi laksanakan apa yang sudah kamu ikrarkan dengan penuh tanggung jawab. Andai di satu kesempatan di antara 6 ikrar itu ada beberapa yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna karena keterbatasan kita, karena keterbatasan keadaan, itu maksud bukan salah kita ya, tapi kita sudah berusaha. Jadi nilai usahamu itu yang sangat dijunjung tinggi. Ya, terima kasih. Itu yang kalian ikrarkan. Saya mendengar ini direkam ya, direkam. Jadi kalian bisa ketika semangat turun berkurang seperti itu diputar lagi saja, diputar lagi. Oh ya, aku sudah berikrar seperti itu. Gitu ya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat bekerja, silakan dilanjut kegiatannya. Saya dukung full, saya dukung dengan doa. Semoga apa yang kalian programkan, sudah saya lihat program kerjanya luar biasa, sangat bagus dengan rinci ya seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa jadi pemandu untuk kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.
Terima kasih banyak kepada Ibu Khotimah atas kesediaannya untuk hadir sekaligus melantik kami sebagai pengurus HMPF periode 2022. Mohon sekiranya untuk terus membimbing dan memberikan nasihat kepada kami, Ibu. Insya Allah. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah serah terima jabatan yang secara simbolis akan diberikan oleh Ketua HMPF 2021, Mas Nanang Adrianto SPD, kepada Ketua HMPF periode 2022. Kepada Mas Nanang Adrianto SPD, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak MC yang luar biasa. Apa saya terdengar? Iya, sudah, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan FMIPA UGM, Profesor Dr. Engineering Kuatriana. Yang saya hormati Pembina HMPF, Dr. Khotimah MSI. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Dewan Pengawas HMPF periode 2021-2022, serta seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan secara simbolis serah terima jabatan pengurus HMPF 2021 ke pengurus HMPF periode 2022. Berdasarkan musyawarah besar Himpunan Mahasiswa Pasasarana Fisika UGM pada tanggal 5 Februari 2022 memutuskan Saudara Muhammad Rizwan SSI sebagai Ketua HMPF periode 2022. Oleh karena itu, saya Nanang Adrianto, Ketua HMPF periode 2021, menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Saudara Muhammad Rizwan SSI. Saya ucapkan mewakili rekan-rekan pengurus, selamat berkolaborasi dan semoga senantiasa konsisten untuk memberikan hal-hal positif bagi seluruh mahasiswa Pasasarana Fisika UGM, Prodi, dan Departemen secara umum. Selanjutnya, tentu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua kami, dalam hal ini Dekan FMIPA UGM, Profesor Kuatriana, yang sewaktu masa jabatan kami masih aktif sebagai Ketua Departemen, yang selalu betul-betul memberikan support yang terbaik untuk kami, hingga sampai sekarang menjadi dekan, mungkin bahkan nanti menjadi rektor juga. Dan juga tentu Ibu Pembina, Ibu Khotimah, yang selalu membimbing, yang banyak memberikan motivasi kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan amanah selama 1 tahun. Tentu banyak ups dan downs-nya, tapi berkat kolaborasi antara himpunan dan juga Bapak Ibu dosen, Ketua Prodi S2 dan S3, Pak Nukman dan sebagainya, alhamdulillah kami bisa menyelesaikan itu semua dengan cukup baik. Last but not least, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan pengurus HMPF periode 2021 atas ilmunya, atas pengalamannya, atas kolaborasi dan kebersamaannya selama 1 periode kepengurusan. Tentu HMPF bisa seperti sekarang tidak terlepas dari peran besar dari rekan-rekan semua, karena pada dasarnya ya ketua tidak banyak melakukan apa-apa. Jadi ujung tombak utamanya adalah rekan-rekan pengurus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu dan sampai jumpa di kolaborasi selanjutnya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nanang Adrianto. Ya, baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua terpilih HMPF periode 2022 kepada Mas Muhammad Rizwan SSI. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Apakah saya terus dengan jelas?
Apakah jelas ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas FMIPA UGM, Bapak Profesor Dr. Engkuat Triana MSI. Lalu yang saya hormati pembina HMPF FMIPA UGM, Ibu Dr. Khotimah MSI, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan, para senior-senior, dan tentunya calon pengurus HMPF periode 2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua, hari ini hari Sabtu 16 April 2022 bertepatan dengan 14 Ramadan 1443 Hijriah adalah hari yang bersejarah bagi saya khususnya dan tentunya bagi seluruh calon pengurus HMPF periode 2022 yang nantinya secara resmi akan dilantik untuk meneruskan estafet kepengurusan HMPF periode 2022. Rekan-rekan sekalian, HMPF bukanlah milik ketua, bukan pula milik wakil ketua, bukan juga milik departemen ataupun prodi. Akan tetapi HMPF adalah milik kita bersama, sehingga tanggung jawabnya pun harus kita emban bersama dan nama baiknya juga patut kita jaga bersama. Oleh karena itu saya mengajak seluruh pengurus agar mari kita berjabat tangan, saling merangkul dan bekerja sama, memberikan kontribusi yang terbaik untuk masa depan HMPF tanpa melupakan kewajiban kita sebagai mahasiswa pasca sarjana agar terjalin sinkronisasi yang baik antara pendidikan berakademik dan pendidikan berorganisasi. Selain itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan kepengurusan HMPF 2022 yang dengan bangga kami menyebutnya sebagai Kabinet Sahabat Karya. Sesuai dengan namanya, maka besar harapan kami nantinya sebagai pengurus dapat saling merangkul dan saling bekerja sama dengan baik dalam memberikan kontribusi karya untuk HMPF, baik kita sebagai mahasiswa maupun sebagai pengurus HMPF 2022. Dalam menjalankan amanah ini tentunya sangat sulit tanpa dukungan dari berbagai pihak, wabil khusus kepada orang tua kami di lingkungan FMIPA UGM, Departemen Fisika, dan di lingkungan pasca sarjana. Juga tentunya dukungan dari kakak senior, pengurus HMPF 2021, pengurus HMPF 2020, dan seterusnya. Dan tentunya juga dukungan dari pengurus yang akan sekarang melanjutkan estafet, yaitu pengurus 2022. Tanpa itu semua tentunya sulit bagi kami untuk menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus HMPF 2021 yang telah memberikan karya terbaik untuk HMPF FMIPA UGM. Semoga nantinya kami calon pengurus HMPF 2022 dapat mempertahankan dan juga meningkatkan kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya. Olehnya itu kami meminta doa dan dukungan dari Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Demikianlah sambutan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizwan atas kata sambutannya. Semoga kedepannya HMPF akan semakin maju, semakin kompak, dan semoga semua pengurus HMPF, khususnya periode 2022, dapat menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Oleh karena itu, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Saya, Nilam Cahyati, selaku pembawa acara hari ini memohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada teman-teman sekalian dan kepada Pak Kuat dan juga Ibu Khotimah. Sampai jumpa di kegiatan HMPF berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon hadirin sekalian untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, terkhususnya untuk Profesor Kuat, karena setelah ini kita akan melakukan foto bersama. Kepada teman-teman sekalian dan juga mohon izin kepada Bapak Profesor Kuat, apakah bisa untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu? Sudah, Mbak. Ya, terima kasih. Oke. Untuk foto bersama ini akan langsung saya pandu. Ada 2 halaman di layar saya. Untuk halaman pertama, saya foto dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Dan mohon izin Bapak. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus, dewan pengawas dan juga demisioner pengurus HMPF, dan juga kepada Pak Kuat, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk menghadiri acara HMPF hari ini. Dan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Oke ya, selamat semuanya ya. Mudah-mudahan Terima sukses kasih Pak. berikutnya. Silakan kami di fakultas membuka diri. Siap Bapak. Untuk ngobrol-ngobrol gitu ya. Siap Pak. Baik, mohon izin saya juga akan keluar, ada acara lain lagi. Ya baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan kami dari HMPF hari ini. Untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, dimohon untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Dan apabila telah selesai, boleh meninggalkan room Zoom meeting. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah rapat kerja. Sebelumnya, apakah di sini ada perwakilan dari, masih adakah perwakilan dari Himpasikom, Himpastika, HMP, dan KMPK? Terima kasih banyak Mas Mudakar Rifai Alam atas kedatangannya mewakili teman-teman HMPF. Kami mengucapkan terima kasih atas silaturahimnya. Dari Himpastika. Mengadakan rapat kerja yang nantinya akan langsung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua, namun rapat kerja akan dilaksanakan pada pukul 10
lewat 25. Jadi mohon kesediaannya untuk menunggu. Terima kasih. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Mohon izin teman-teman, berhubung saat ini baru jam 10:02, maka untuk rapat kerja waktunya kita majukan, akan kita mulai pada pukul 10:10. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk istirahat, setelah itu kita lanjutkan dengan rapat kerja. Terima kasih. Dan waktu yang terus berjalan menempa kita, walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika?
logika. Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan calon pengurus HMPF 2022 kepada senior-senior ganda-ganda pengurus HMPF periode 2021. Berhubung, mari kita mulai rapat kerja HMPF periode 2022 hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita rapatkan hari ini, kita diskusikan, musyawarahkan hari ini, kemudian memberikan manfaat yang lebih untuk HMPF ke depannya, untuk periode 1 tahun ke depan. Baiklah, untuk pemaparan program kerja pertama akan dimulai dari Divisi Riset dan Ilmu Pengetahuan atau RISKAN, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Mbak Nadisa Nurul Inayah. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizwan. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya, Mas? Belum, Mbak. Belum terlihat. Sekarang sudah ya? Sudah, Mbak.
Baik, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadisa Handul Inayah yang pada kepengurusan tahun ini diamanahi untuk menjadi Ketua Divisi Riskan dengan anggota berjumlah 4 orang. Ada Mas Arbi Nuryana, ada Mbak Rima Walhikmah, Mbak Siti Balkis Dongoran, dan Mas Teguh Imam Perdana. Baiklah, untuk rencana program kerja kepengurusan baru ini, kami dari Divisi Riskan merumuskan setidaknya 4 program kerja. Saya akan memaparkan masing-masing proker yang dimiliki oleh Divisi Riskan. Yang pertama adalah pelatihan kepenulisan jurnal ilmiah, yang proker ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Divisi Riskan tahun sebelumnya, yang kami akan adakan lagi prokernya di kepengurusan tahun ini, yang dilaksanakan dengan tujuan yang pertama memberikan wawasan kepada mahasiswa dan umum terkait tata cara menulis jurnal hasil penelitian dengan baik, dan yang kedua adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa dan umum tentang teknik publikasi ilmiah ke jurnal internasional bereputasi. Pelaksanaannya, bentuk kegiatannya berupa pelaksanaan webinar dengan anggaran keuangan sekitar 2 juta rupiah, waktu kegiatan bulan September tahun 2002, tempat kegiatannya online melalui Zoom Meeting. Kemudian yang kedua adalah pengenalan soft skill pengolahan data atau komputasi, di mana program kerja ini dari Divisi Riskan akan bekerja sama dengan Divisi Mikat, dengan tujuan mengenalkan dasar-dasar pemrograman untuk pengolahan data menggunakan Python. Ini kami pilih Python dengan kami sudah berdiskusi internal divisi mengapa kami menggunakan Python, karena dirasa mudah untuk mengeksekusinya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah pengenalan Python melalui visualisasi pengolahan data. Anggaran keuangan yang kami anggarkan itu sekitar 1.100.000, waktu kegiatannya bulan Oktober tahun 2023, dan tempat kegiatannya online melalui Zoom Meeting. Kemudian yang ketiga adalah forum online pengenalan KBK. Jadi ini sebenarnya pengenalan KBK atau penelitian sebenarnya dari pihak dosen itu sudah ada ya ketika open house, tapi di sini perbedaannya adalah pengenalan KBK-nya akan disampaikan oleh kakak senior atau kakak tingkat yang sudah mulai melakukan kegiatan lab, sehingga mahasiswa baru nanti mendapatkan gambaran yang jelas mengenai aktivitas yang harus dipersiapkan atau aktivitas yang harus diperhatikan ketika mulai melakukan kegiatan lab. Anggaran keuangannya sekitar 500.000 dengan waktu kegiatannya bulan Agustus tahun 2022. Kemudian yang terakhir adalah tutorial mata kuliah dengan tujuan menambah pemahaman dan referensi belajar mahasiswa fisika melalui kegiatan tutorial terkait mata kuliah tertentu, khususnya mata kuliah wajib yang akan kami laksanakan paling sedikit setidaknya 3 kali setiap ini maksudnya setiap sebelum UTS atau sebelum UAS, jadi setiap semester sekitar 6 pertemuan. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan proker dari Divisi Riskan. Saya kembalikan lagi ke Mas Rizwan. Oke, terima kasih Mbak Nadisa Nurul Inayah selaku Ketua Divisi Riset dan Ilmu Pengetahuan yang telah memaparkan program kerjanya. Cukup padat, jelas yang disampaikan. Oke, teman-teman hadirin, rekan-rekan pengurus, rekan-rekan senior, barangkali ada yang ingin ditanggapi, masukan, nasihat, atau apapun itu, kami persilahkan. Diakhiri. Rekan-rekan semua, kalau memang tidak ada, kita beralih ke divisi selanjutnya.
Terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan dari Divisi Riset dan Ilmu Pengetahuan yang telah memaparkan prokernya. Selanjutnya kita beralih ke Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) yang akan diwakili oleh Ketua Divisi Mbak Siska Irma Budianti. Silakan. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sebelumnya terima kasih kepada Mas Rizwan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan rancangan program kerja dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 1 tahun ke depan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari PSDM. Yang pertama ada Mbak Fikri Astinata Semara, yang kedua ada Mbak Rini Murtafiatin, yang ketiga ada Mbak Handinda Putri Agustina, dan ada Mbak Nilam Cahyati. Berikut program kerja pertama yang akan dilaksanakan oleh PSDM yaitu upgrading yang akan berkolaborasi dengan Dewan Pengawas tahun 2022. Upgrading ini tujuannya untuk mempersiapkan wawasan, skill, dan mental pengurus himpunan dalam keorganisasian, serta menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama pengurus. Bentuk kegiatannya yaitu forum diskusi dengan menghadirkan narasumber dengan anggaran keuangan sebesar Rp700.000. Waktu kegiatan bulan Mei tahun 2022, tempat kegiatannya yaitu via Zoom atau Google Meet. Indikator keberhasilannya, pengurus mendapatkan wawasan tentang organisasi dan kepemimpinan, serta terciptanya rasa persaudaraan antar sesama pengurus. Penanggung jawab ada Mbak Nilam Cahyati dan juga Mbak Rini Murtafiatin. Kemudian program kerja yang kedua yaitu webinar karir. Tujuannya untuk mempersiapkan wawasan mengenai pengembangan kompetensi dan karir kepada anggota. Bentuk kegiatannya forum diskusi dengan menghadirkan narasumber, anggaran keuangannya sebesar Rp1 juta, waktu kegiatan bulan Agustus 2022 dan bertempat di via Zoom atau Google Meet. Indikator keberhasilan, menciptakan motivasi dan kepercayaan diri pada diri mahasiswa agar menjadi mahasiswa luar biasa yang sukses dalam menentukan arah karirnya. Penanggung jawab ada Mbak Handinda Putri Agustina dan juga Mbak Fikri Astinata Semara. Yang ketiga, yaitu program kerja Disnatalis. Tujuannya itu untuk sebagai momen ucapan syukur dan kebersamaan antar pengurus dan Dewan Pengawas HMPF dari tahun 2019 sampai tahun 2022 nanti, kemudian pembina dan juga dosen. Bentuk kegiatan yaitu perayaan Disnatalis HMPF ke-3 tahun sebagai rasa syukur atas eksistensi HMPF yang masih dan akan terus bertahan. Anggaran keuangannya sebesar Rp3 juta. Waktu kegiatan yaitu tanggal 31 Mei 2022, tempat atau media kegiatannya fleksibel. Kemudian indikator keberhasilannya merasakan tanggung jawab bersama atas keberadaan HMPF, baik antar mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat. Penanggung jawab ada saya sendiri, Siska Irma Budianti, dan Mbak Fikri Astinata Semara. Yang keempat yaitu alumni gathering pasca sarjana Fisika UGM tahun 2022. Tujuannya itu untuk menjalin dan mempererat hubungan antar mahasiswa, departemen, dan alumni pasca sarjana Fisika UGM, meningkatkan peran alumni dan memberi wawasan dunia kerja bagi mahasiswa dan lulusan pasca sarjana fisika. Bentuk kegiatan yaitu pertemuan mahasiswa dan alumni pasca sarjana fisika UGM yang terbagi atas beberapa kegiatan, di antaranya sesi talkshow dengan beberapa narasumber dan sesi sharing alumni. Anggaran keuangannya itu sebesar Rp5 juta, waktu kegiatannya bulan November tahun 2022, tempat atau media kegiatan via Zoom atau Google Meet. Kemudian indikator keberhasilannya, terciptanya diskusi yang aktif antara alumni dan mahasiswa pasca sarjana Fisika UGM. Kemudian tanggung jawab ada saya sendiri, Siska Irma Budianti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada
Oke, terima kasih kepada Divisi PSDM yang dalam hal ini diwakili Mbak Siska Irma Buryanti. Demikian tadi pemaparan dari Divisi PSDM tentang program kerjanya selama 1 tahun ke depan. Oleh itu, barangkali ada masukan, nasihat, sebelum kita lanjut ke divisi lain, sangat dipersilahkan. Oke, terima kasih Bang Mas Rian sudah konfirmasinya. Oke, karena tidak ada nasihat, saran, dan lain-lain, jadi dirasa sudah cukup untuk divisi PSDM. Terima kasih yang telah memaparkan program kerjanya. Selanjutnya kita beralih ke divisi Humas, Hubungan Masyarakat, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Mas Intan Dwi Reno. Silahkan Mas. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi menuju siang, Mas Mbak. Dari divisi Humas ini beranggotakan dengan Ketua Mbak Alusia Dianita Budiati, dengan anggota Mas Marhan Ebit Saputra, Mbak Diah Ayu Larasati, Intan Dwi Reno, dan Mbak Sania Gresia. Di sini program kerja pertama yang ditawarkan oleh divisi Humas adalah brand HMPF, di mana tujuannya adalah menyelaraskan tampilan dari kegiatan-kegiatan HMPF, terutama dengan kegiatan yang di luar organisasi, di mana bentuk kegiatannya adalah pembuatan tema dan template untuk unggahan HMPF dalam media sosial, pembuatan template untuk presentasi HMPF, dan perbaikan bendera HMPF yang rencananya akan diperbaiki. Di sini anggaran keuangan yang ditawarkan atau direncanakan adalah 500.000, waktu kegiatan sekitar di bulan April 2022, tempat kegiatan untuk pemesanan bodi akan ditentukan nanti kemudian. Di sini penanggung jawab kegiatan untuk brand HMPF ini adalah Mbak Diah Ayu Larasati dan Mas Marhan Ebit Saputra. Untuk program kedua adalah media informasi, di mana tujuannya adalah menyampaikan informasi kepada mahasiswa pasca sarjana Fisika UGM dan sebagai media komunikasi dengan mahasiswa pasca sarjana Fisika. Di mana penanggung jawab dalam kegiatan ini kita bagi karena lumayan agak banyak media sosial yang digunakan. Di sini Intan Dwi Reno dalam website, Mbak Diah Ayu Larasati dalam Instagram, Mas Marhat Ebit Saputra dalam YouTube, nanti Mbak Sania Garcia sebagai Twitter, dan nanti Mbak Ale Dianita Budiati dalam penyimpanan Drive yang akan digunakan. Indikator keberhasilan dalam program ini, di mana website dan lainnya akan direncanakan 75% berjalan. Lalu untuk draft direncanakan adalah 80% buku-buku yang diperlukan dalam perkuliahan, dan soal-soal sebanyak 50% soal UAS dan UTS yang akan kita dokumentasikan. Lalu untuk program kerja ketiga, untuk Sapa Sambut mahasiswa baru, di mana tujuannya adalah memberikan informasi kepada mahasiswa baru terkait kegiatan perkuliahan dan riset di pasca sarjana Fisika UGM, serta fasilitas-fasilitas pendukung yang berada di FMIPA UGM. Bentuk kegiatannya adalah presentasi oleh HMPF, kunjungan fasilitas FMIPA UGM, dan diskusi KBK. Di sini anggaran keuangan direncanakan dalam bentuk offline dan offline, nanti sesuai yang tertera. Lalu penanggung jawab dalam kegiatan ini adalah Mbak Alusia Dianita Budiati, Intan Dwi Reno, dan Mbak Sania Garcia. Untuk indikator keberhasilan dalam program ini, mahasiswa baru mendapatkan informasi dan gambaran mengenai perkuliahan, riset, dan fasilitas yang ada. Untuk tempat kegiatan akan disesuaikan dengan kondisi pada saat berjalannya kegiatan, apakah akan dilakukan secara online maupun offline. Lalu lanjut Mbak untuk program keempatnya, kunjungan organisasi. Oke,
Untuk program keempat, tujuan organisasi memiliki tujuan menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan lain serta menunjukkan eksistensi dari HMPF, di mana bentuk kegiatan ini adalah mengunjungi organisasi kemahasiswaan lain dan menerima kunjungan dari organisasi lain. Di sini tempat kegiatan akan disesuaikan dengan kondisinya, baik itu daring maupun luring, di mana anggaran keuangan yang ditawarkan dalam program ini ketika online ada 500.000 dan offline adalah sekitar 3 juta. Indikator keberhasilan dalam program ini mengunjungi minimal 2 organisasi kemahasiswaan dan indikator keberhasilan keduanya adalah dikunjungi oleh 1 organisasi kemahasiswaan dan sifatnya adalah tentatif. Penanggung jawab pada program ini adalah Mas Marhan Ebit Saputra dan Mbak Alusia Dinita Budiati. Untuk program kelima, kunjungan lembaga, di mana tujuan dalam program ini adalah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga seperti BRIN, dan sebagainya. Lalu untuk bentuk kegiatannya adalah berupa kunjungan, baik itu bersifat online maupun offline. Kita sesuaikan dengan kondisi nanti ketika waktu pelaksanaan. Waktu kegiatan akan diperkirakan di bulan Oktober 2022. Di sini indikator keberhasilannya adalah mengunjungi minimal 1 lembaga di masa periode dari anggota HMPF. Lalu penanggung jawabnya di sini adalah Intan Wireno, Mbak Dia Ayu Larasati, dan Mbak Sania Algracia. Lalu untuk program keempat, kita ada call center dan crisis center, di mana tujuannya adalah sebagai wadah bagi pihak internal maupun eksternal untuk mendapatkan informasi mengenai pasca sarjana fisika UGM. Dan sebagai wadah yang menampung kritik dan saran dari sivitas akademik pasca sarjana fisika UGM. Bentuk kegiatannya dalam bentuk WA maupun Google Form yang nanti akan kita sediakan. Di sini kita menawarkan anggaran 120.000 dalam bentuk pengadaan serikat selama 1 tahun periode. Indikator keberhasilan dalam program ini adanya nomor kontak yang aktif yang akan dipegang oleh anggota tim humas, di mana dalam penanggung jawab kegiatan ini akan dibagi menjadi 2 kelompok dalam semester genap dan ganjil. Dan untuk waktu kegiatan yang akan dilakukan adalah selama 1 periode kepengurusan dari jam kerja sekitar jam 9 sampai jam 5 untuk hari Senin sampai Jumat dan atau di hari kerjanya. Mungkin itu dari program kerja dari Divisi Humas. Di sini Ketua Humas, Ketua Divisi Humas dan Masyarakat diketuai oleh Mbak Alusia Dinita Budiati. Terima kasih. Oke, Mas Intan, terima kasih banyak selaku perwakilan dari Divisi Humas. Cukup banyak program kerja dari Divisi Humas, cukup padat. Semoga bisa dijalankan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan bisa berkolaborasi dengan baik. Rekan-rekan semua, para kanda-kanda senior, pengurus HMPF, barangkali ada masukan, tanggapan, bisa sangat dipersilahkan sebelum kita beralih ke divisi yang lain. Terima kasih Mbak Tiwi atas supportnya. Oke, karena tidak ada tanggapan, kita beralih. Terima kasih banyak kepada Mas Intan yang telah menyediakan waktunya untuk memaparkan program kerja daripada Divisi Humas. Sangat banyak, sangat padat. Selanjutnya kita beralih ke Divisi Minat dan Bakat yang akan diwakilkan oleh Mbak Haryani selaku Ketua Divisi Minat dan Bakat. Silahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Deswan atas kesempatannya.
Untuk rancangan program kerja dari divisi minat dan bakat, yang pertama yaitu program kerja yang pertama yaitu badminton dan futsal. Tujuannya itu menjaga kebugaran sekaligus refreshing di sela-sela kesibukan kampus serta mempererat tali silaturahmi antar sesama mahasiswa pasca sarjana fisika UGM. Bentuk kegiatan yaitu latihan rutin badminton dan futsal mahasiswa pasca sarjana fisika dengan anggaran keuangan sebesar Rp2 juta dengan waktu kegiatan untuk badminton dimulai pada bulan Juni 2022 sampai Januari 2023 yang dilakukan setiap sekali dalam seminggu. Kemudian untuk futsal dimulai pada bulan Juni 2022 sampai Januari 2023 yang dilakukan sekali dalam sebulan. Indikator keberhasilan yang untuk badminton yaitu kegiatan terlaksana sebanyak 1 kali dalam seminggu selama bulan Juni 2022 sampai Januari 2023. Kemudian untuk futsal kegiatan terlaksana sekali dalam sebulan selama bulan Juni 2022 sampai Januari 2023 dengan penanggung jawab saya sendiri yaitu Haryani dan Mas Laardan. Untuk program kerja yang kedua yaitu pengenalan lateks dan Mendeley. Tujuannya itu peserta dapat mengenal dan menggunakan aplikasi lateks dan Mendeley. Dengan bentuk kegiatan, mahasiswa dilatih menggunakan software lateks dengan didampingi oleh tutor yang ahli dalam menggunakan software lateks dan Mendeley dengan anggaran keuangan sebesar Rp2 juta. Dengan waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022. Untuk tempat media kegiatan dilakukan secara fleksibel. Indikator keberhasilan yaitu peserta dapat mengenal dan menggunakan aplikasi lateks dan Mendeley dengan penanggung jawab saya sendiri Haryani dan Mbak Husnul Khotimah. Kemudian untuk pengenalan data science, untuk proker yang ketiga yaitu pengenalan data science. Tujuan dari kegiatannya itu untuk secara umum mengenai data science dan kiat-kiat yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bentuk kegiatan yaitu mahasiswa dikenalkan mengenai data science dan kiat-kiat yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Untuk anggaran keuangan sebesar Rp1.100.000 yang dimana pada proker pengenalan data science akan berkolaborasi sama divisi Riskan. Dengan waktu kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Untuk tempat dan kegiatan akan dilakukan secara fleksibel. Indikator keberhasilan yaitu mahasiswa dapat mengenal secara umum mengenai data science dan kiat-kiat yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan penanggung jawab yaitu Mas Yusril Izzah Tariri dan Mbak Siti Farida. Kemudian untuk proker yang keempat yaitu badminton competition. Tujuannya yaitu sebagai sarana memperkuat silaturahmi antar mahasiswa pasca sarjana fisika dengan alumni. Bentuk kegiatan mahasiswa pasca sarjana fisika beserta alumni melakukan turnamen secara bersama-sama dengan anggaran keuangan sebesar Rp3 juta dengan waktu kegiatan pada tanggal 31 Mei 2022 yang akan berkolaborasi sama divisi PSDM untuk memeriahkan kegiatan Dies Natalis. Tempat dan media kegiatan yaitu Gedung Serbaguna Pagunglart. Untuk indikator keberhasilan kegiatan terlaksana sebanyak sekali dalam satu periode kepengurusan dengan penanggung jawab saya sendiri Haryani dan Laarda. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Haryani selaku Ketua Divisi Minat dan Bakat telah mempresentasikan program kerjanya selama 1 tahun ke depan. Baik, jika sekiranya ada masukan, tanggapan, silahkan teman-teman semua, kanda-kanda senior. Terima kasih Mbak Tiwi atas supportnya. Oke, kalau tidak ada, sudah cukup dari divisi Mikat. Terima kasih banyak Mbak Haryani telah menyediakan waktunya untuk memaparkan program kerjanya. Demikianlah tadi 4 divisi telah memaparkan program kerjanya selama 1 tahun ke depan. Sekarang kita beralih ke bendahara. Dalam hal ini Mbak Eka Wahyuni. Silahkan Mbak.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk rancangan program kerja dari bendahara, itu kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu mengatur dan mengelola keuangan. Tujuannya agar sistem keuangan dalam HMPF berjalan dengan baik dan terkontrol. Bentuk kegiatan membuat kebijakan-kebijakan perihal keuangan yang dikoordinasikan dengan ketua umum. Yang kedua, berkoordinasi dengan kepala divisi dan bendahara kegiatan tentang pemasukan dan pengeluaran dana kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu membuka rekening khusus untuk HMPF. Waktu kegiatan selama masa kepengurusan, tempat kegiatan fleksibel, indikator keberhasilan, seluruh aktivitas keuangan berjalan dengan lancar dan terkendali. Penanggung jawab Bendahara Umum HMPF 2022. Untuk program kerja yang kedua, yaitu pengajuan dana ke departemen. Tujuannya untuk mendapatkan pendanaan untuk menunjang kegiatan HMPF. Bentuk kegiatan, mengajukan proposal dana kegiatan ke departemen. Anggaran keuangan menyesuaikan kebutuhan setiap kegiatan. Waktu kegiatan selama masa kepengurusan, tempat kegiatan fleksibel, indikator keberhasilan, terrealisasinya dana dari departemen. Penanggung jawab Bendahara Umum HMPF 2022. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Tujuannya memberikan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana baik ditujukan untuk departemen maupun internal HMPF. Bentuk kegiatan membuat LPJ untuk departemen dan pelaporan dalam bentuk pencatatan dana secara rutin dalam internal HMPF. Yang kedua, berkoordinasi dengan sekretaris dalam pembuatan LPJ. Waktu kegiatan selama masa kepengurusan, tempat kegiatan fleksibel, indikator keberhasilan, segala pelaporan tersusun dengan baik dan jelas. Penanggung jawab Bendahara Umum HMPF 2022. Kemudian yang terakhir, pengarsipan berkas keuangan. Tujuannya mentransparansikan seluruh aktivitas keuangan. Bentuk kegiatan, pengarsipan tanda bukti setiap transaksi keuangan. Waktu kegiatan selama masa kepengurusan, tempat kegiatan fleksibel, indikator keberhasilan, semua tanda bukti tersusun rapi dan jelas. Penanggung jawab Bendahara Umum HMPF 2022. Oke, selanjutnya ke bawah. Untuk rancangan pemasukan keuangan, di sini ada 2. Yang pertama, dana dari departemen sebesar 20 juta. Kemudian yang kedua, pemasukan penjualan korsa sebesar kurang lebih Rp500.000. Catatan, untuk rencana pengeluaran akan dibuat kemudian menyesuaikan dari program kerja tiap divisi. Bendahara Umum Eka Wahyuni. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Eka Wahyuni selaku Bendahara Umum HMPF periode 2022. Apa ada tanggapan? Oke, kalau belum ada, kita beralih ke pemaparan program kerja sekretaris yang dalam hal ini diwakili oleh Mbak Emi Kurniasari selaku Sekretaris 1 HMPF. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan untuk sekretaris ini nanti ada sekretaris 1 dan 2. Sekretaris 1 itu saya, Emi Kurniasari, dan sekretaris 2 itu Sekina Glory. Kemudian untuk rancangan program kerja sekretaris MPF itu ada 6. Yang pertama yaitu pembuatan dan fiksasi proposal kegiatan. Tujuannya yaitu sarana untuk melakukan pencairan dana dan untuk mengetahui detail kegiatan. Bentuk kegiatan yaitu membuat proposal dan atau melakukan koreksi dan fiksasi proposal kegiatan untuk diserahkan kepada pihak departemen. Waktu kegiatan selama masa kepengurusan dan tempat kegiatannya fleksibel.
Untuk indikator keberhasilan, itu semua proposal diterima departemen dengan tepat waktu dan terarsipkan. Penanggung jawab itu Sekretaris 1, Hemi Kurniasari. Kemudian proker yang kedua yaitu pengarsipan surat masuk dan surat keluar. Tujuannya untuk mengetahui rincian setiap surat masuk dan atau surat keluar. Bentuk kegiatan yaitu mencatat seluruh surat masuk dan surat keluar dalam buku arsip surat. Waktu kegiatan itu selama masa kepengurusan, tempat kegiatannya fleksibel, dan indikator keberhasilan semua surat-surat sudah ditata di dalam buku arsip surat. Untuk penanggung jawabnya yaitu Sekretaris 2, Sekina Gori. Selanjutnya, untuk proker yang ketiga, yaitu pengarsipan absensi pengurus. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan pengurus pada setiap agenda yang dilaksanakan. Bentuk kegiatan membuat daftar hadir pengurus untuk setiap hari kerja dan setiap agenda HMPF. Waktu kegiatan setiap hari kerja dan setiap ada agenda HMPF selama kepengurusan. Tempat kegiatannya fleksibel. Indikator keberhasilan, semua pengurus HMPF mengikuti semua kegiatan yang ada. Untuk penanggung jawab yaitu Sekretaris 1, Hemi Kurniasari. Kemudian proker yang keempat yaitu pengarsipan hasil rapat pengurus. Tujuan agar setiap hasil rapat dapat dijadikan evaluasi dan perencanaan untuk dapat dilaksanakan. Bentuk kegiatan yaitu mengarsipkan hasil rapat selama kepengurusan. Waktu kegiatan setiap hari kerja dan setiap agenda HMPF selama kepengurusan. Tempat kegiatannya fleksibel, indikator keberhasilan semua hasil rapat dapat diarsipkan untuk setiap rapat yang dilaksanakan. Penanggung jawabnya yaitu Sekretaris 1 dan 2, Hemi Kurniasari dan Sekina Gori. Kemudian untuk proker yang kelima, pengadaan ATK dan pengarsipan inventaris. Tujuannya agar setiap barang yang dikelola HMPF terarsipkan. Bentuk kegiatan yaitu membuat rancangan anggaran untuk ATK dan membuat daftar inventaris. Anggaran keuangan 500.000 dan waktu kegiatan selama kepengurusan, tempat kegiatannya fleksibel, indikator keberhasilan semua inventaris HMPF dapat terarsipkan. Untuk penanggung jawabnya di sini Sekretaris 2 yaitu Sekina Gori. Dan untuk proker terakhir yaitu merekap data anggota HMPF. Tujuannya untuk mengetahui data anggota HMPF. Bentuk kegiatannya mengumpulkan data anggota HMPF. Waktu kegiatannya selama bulan April 2022. Tempat kegiatannya fleksibel. Indikator keberhasilan semua data dapat direkap dengan semestinya. Untuk penanggung jawabnya yaitu Sekretaris 1 dan 2, Hemi Kurniasari dan Sekina Gori. Sekian pemaparan proker dari Sekretaris. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hemi Kurniasari selaku Sekretaris 1 HMPF telah memaparkan program kerjanya selama 1 tahun ke depan. Apa ada tanggapan? Terima kasih Mbak Hilma atas supportnya selaku Sekretaris HMPF periode sebelumnya. Oke, kita beralih ke pemaparan program kerja Ketua dan Wakil Ketua. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Mas Haris. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Rizwan untuk kesempatannya. Baik, di sini saya akan memaparkan untuk program kerja Ketua dan Wakil Ketua HMPF tahun 2022. Di sini kurang lebih ada 5 program kerja yang telah kami rancang bersama partner yaitu Mas Muhammad Rizwan. Yang pertama yaitu program kerja Welcome and Farewell Party pengurus HMPF tahun 2022. Yang bisa dibilang program kerja baru dari kami yang tujuannya untuk menjalin keakraban sesama pengurus HMPF. Yang mana bentuk kegiatannya ini akan diadakan forum begitu untuk mengurus HMPF dan kami harapkan untuk forumnya itu bisa bersifat informal. Nah, untuk anggaran kegiatannya itu sebesar 2 juta rupiah yang akan terbagi dalam welcome party dan farewell party yang mungkin masing-masing 1 juta rupiah. Sedangkan untuk waktu kegiatannya yaitu di tanggal 23 April 2022 kurang lebih depan untuk welcome partinya. Sedangkan untuk farewell partinya yaitu mungkin
akan dilaksanakan di akhir masa pengurusan kurang lebih jika tidak ada halangan Januari 2023. Tempat kegiatannya itu fleksibel, tergantung dengan situasi dan kondisi serta mengikuti perkembangan virus COVID-19. Indikator keberhasilannya yaitu dihadiri seluruh pengurus HMPF beserta Dewan Pengawas dan terjalinnya hubungan kekeluargaan antar pengurus HMPF. Untuk tanggung jawabnya itu ada saya dan Mas Muhammad Rizwan. Jadi nanti mungkin terbagi farewell partinya mungkin Mas Rizwan atau saya, begitu juga nanti welcome partinya mungkin salah satu dari kami. Yang kedua yaitu terkait dengan program kerja rapat pengurus harian HMPF FMIPA UGM tahun 2022 yang tujuannya yaitu sebagai media koordinasi, komunikasi, dan pengawasan utama antara pengurus harian HMPF FMIPA UGM terkait dengan perumusan kebijakan dan pembahasan keperjalanan organisasi dalam segi program kerja. Bentuk kegiatannya yaitu semacam forum begitu antar pengurus harian HMPF FMIPA UGM. Tidak ada anggaran keuangan dan untuk waktu kegiatannya yaitu akan dilakukan 2 kali dalam sebulan gitu. Dan tempat kegiatannya fleksibel dan mungkin untuk semester ini masih dilakukan secara online atau daring. Indikator keberhasilannya dihadiri oleh pengurus HMPF harian, ada penyaluran aspirasi pengurus, baik itu meliputi kendala, masukan, dan saran-saran, serta ada notulensi rapat kegiatan pengurusan yang telah disepakati bersama. Penanggung jawabnya itu saya sendiri, Kade Haris Chandra Dinata. Yang ketiga yaitu pelantikan dan rapat kerja HMPF FMIPA UGM tahun 2022 yang itu dilakukan hari ini, yang tujuannya yaitu media penyampaian dan pembahasan terkait rancangan program kerja dan kebijakan organisasi HMPF FMIPA UGM selama 1 kepengurusan seluruh aktivitas akademika pasca sarjana fisika UGM. Untuk kegiatannya seperti saat ini yaitu forum pertemuan yang dilakukan oleh pengurus HMPF, kemudian perwakilan sivitas akademika pasca sarjana fisika UGM, terkhususnya di sini Dewan Pengawas dan mahasiswa aktif. Untuk tempat kegiatannya online begini dan sudah dilakukan hari ini. Indikator keberhasilannya yaitu rancangan program kerja tahunan telah disepakati bersama oleh pengurus HMPF dan diketahui oleh pembina dan Dewan Pengawas dan disetujui oleh departemen. Nah, untuk Ibu Pembina sudah diketahui beliau dan tinggal disepakati di forum ini. Penanggung jawabnya yaitu Muhammad Rizwan dan juga saya sendiri selaku penanggung jawab. Yang keempat yaitu program kerja jalinan relasi antar lembaga HMP MIPA di UGM. Yang tujuannya untuk menjalin serta memperkuat relasi organisasional dengan ketua dan seluruh komponen pengurus dari masing-masing lembaga mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan undangan. Bentuk kegiatannya partisipasi baik itu langsung maupun tidak langsung, baik bisa dilakukan oleh ketua maupun wakil ketua terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lain di lingkungan FMIPA UGM. Anggaran kegiatan tidak ada, waktu kegiatan itu bervariasi, kondisional sesuai dengan kegiatan teman-teman organisasi di lingkungan FMIPA UGM. Tempat kegiatan juga fleksibel dan indikator keberhasilan yaitu baik ketua maupun wakil bisa berkesempatan untuk hadir mewakili partisipasi sebagai pengurus HMPF FMIPA UGM dalam rangka memenuhi undangan dari lembaga maupun organisasi mahasiswa pasca sarjana di lingkungan MIPA UGM. Penanggung jawabnya yaitu Mas Muhammad Rizwan. Dan yang terakhir yaitu musyawarah besar Mubes HMPF FMIPA UGM. Tujuannya yaitu pergantian kepengurusan dan Dewan Pengawas serta pembentukan ADART HMPF tahun 2023. Bentuk kegiatannya yaitu forum musyawarah seluruh anggota HMPF dalam rangka pemilihan ketua dan Dewan Pengawas HMPF tahun 2023. Anggaran kegiatannya ini kita berlandaskan kepada anggaran pengeluaran tahun lalu
begitu, yang jumlahnya Rp1.570.000. Waktu kegiatannya itu dilakukan bulan Maret tahun 2023. Tempat kegiatannya fleksibel dan indikator keberhasilannya yaitu dihadiri seluruh anggota HMPF FMIPA UGM serta terpilihnya Ketua dan Dewan Pengawas HMPF tahun 2023. Baik, demikian mungkin 5 program kerja yang telah saya dan Mas Muhammad Rizwan rancang. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan kondisi dan juga situasi saat itu. Baik, saya kembalikan ke Mas Muhammad Rizwan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, Mas Haris. Terima kasih atas pemaparan program kerjanya untuk program kerja Ketua dan Wakil Ketua yang diwakili oleh Wakil Ketua HMPF. Oke, teman-teman, kanda-kanda semua, barangkali ada masukan, silahkan. Oke, sampai sekarang belum ada. Apakah seluruh program kerja dari Ketua, Wakil, Bendahara, Sekretaris, dan Kadif sudah disetujui, teman-teman? Oke, berarti saya anggap sudah disetujui ya, karena tidak ada lagi respon, maka semuanya sudah disetujui. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada teman-teman semua. Sebelum kita tutup, barangkali ada sedikit nasihat, 1 atau 2 orang perwakilan dari kanda-kanda senior. Dipersilahkan. Bang Prima, silahkan. Mas Nanang, Bang Rian. Cek. Oke, silahkan Bang, sepatah 2 kata. Cek. Suara saya kedengaran? Jelas Bang. Oh ya, saya terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Saran dari saya mungkin untuk teman-teman semua dalam menyelesaikan atau merampungkan kegiatan itu sebenarnya nanti banyak ini ya banyak dinamika ya, apalagi jika menghadirkan tamu undangan dan lain sebagainya. Ya itu mungkin hal-hal yang teknis, mungkin teman-teman juga nanti jangan lupa untuk selalu membuat rencana cadangan. Jika semisal ada orang yang misal kita undang, kemudian Bapak atau Ibu berhalangan, kita perlu menyiapkan rencana B. Atau misal ini, kalau kita kalau biasanya kan ada waktu-waktu di mana beliau-beliau itu belum datang, kemudian masa atau orang yang ikut kegiatan itu kan menyaksikan kita kan. Harapannya kalau banyak diam-diam itu akan jadi garing. Mungkin teman-teman yang selalu menyiapkan rencana cadangan dalam setiap kegiatannya. Jikalau semisal ada kegiatan yang agak molor waktunya, teman-teman bisa isi dengan rencana atau plan A, B, C, D, dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya, lebih ke teknis. Oke, terima kasih, Riz. Oke, Bang. Terima kasih banyak atas masukannya. Dari yang lain, sebelum kita akhiri. Siap, terima kasih, Mbak Hilma. Oke, karena tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hadir hari ini. Saya apresiasi setinggi-tingginya juga kepada senior yang menyempatkan hadir. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami mohon bimbingan dan arahannya jika sekiranya nanti ke depannya kami dianggap kurang dalam menanggung proker dalam 1 tahun ke depan.
Kemudian kami juga mengajak teman-teman semua berkolaborasi kerjasama. Jika ada saran masukan silahkan disampaikan langsung kepada ketua, kadif dan lain sebagainya. Karena kedepannya 1 tahun ke depan kita akan berjalan beriringan bersama-sama untuk HMPF lebih baik. Terima kasih banyak untuk atas kehadirannya hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman semua. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kita terpisah namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih sebebas oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Baik Mas Mbak sekalian, saya end ya meetingnya.